warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri nazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Saiful Bait, Saiful Fadilah wal Karamah, Pak Kiai Haji Thayyib Munir yang kami hormati, yang sangat kami muliakan. Para habaib banyak sekali, masya Allah, yang sangat kula banggakan, kula tresnani, kula muliakan. Para ulama yang hadir banyak yang kami hormati, para santri-santri, masya Allah banyak santri-santri ini, semoga menjadi ulama-ulama semua. Amin. Menjadi auliaul muqarrabin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit cerita Imam Ghazali. Dulu saya belum cerita Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu namanya Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Masya Allah, terkenal Hujatul Islam. Beliau waktu kecilnya yatim, tinggal mati abahnya masih kecil. Abahnya ini senang orang soleh, kalau kerja hariannya hasilnya dibagi 3, sepertiga untuk nafkah keluarga, sepertiga untuk orang soleh, karena ingin punya anak yang soleh, sedekah kepada orang soleh setiap hari, sepertiga untuk masa depan anak, celengan. Nah, celengannya itu dulu di tiang rumahnya tiangnya bambu dibolong untuk nyimpen uang setiap hari. Uang dulu kan kalau kecil dirham dari perak, kalau besar dinar dari emas. Sudah, itu harian hasil dibagi 3. Setelah demikian sakit, punya anak 2 namanya Muhammad dan Ahmad, punya teman akrab namanya Ahmad ini wasi namanya, orang yang diwasiatkan. Bilang, ya Ahmad, saya melihat kondisi badan saya sudah ringkih, sakit, kelihatannya tidak umur panjang lagi. Saya punya anak 2, titip pada kamu supaya kalau saya mati anak ini diopeni
diarahkan ke arah yang baik. Untuk membiayai anak saya ada uang sedikit di tiang itu ada celengan saya, simpanan saya, karena setiap hari saya nyimpan di situ sepertiga hasil saya. Akhirnya meninggal, pokoknya meninggal. Setelah meninggal, anak dua dipanggil oleh Ahmad, Muhammad dan Ahmad. Sebagaimana orang yang mendapat wasiat dari bapakmu, suruh ngurusi kamu, mendidik kamu dengan hartamu sendiri yang ada di celengan di tiang bambu tadi. Itu ada uangmu sendiri, dibiayai dengan apa adanya, habis uangnya. Hanya celengannya belum banyak, celengannya belum banyak. Akhirnya bagaimana itu, Syekh Ahmad ini bilang, nak, saya sendiri ya sekeng, kalau fakir saya fakir, kau fakir, tapi abahmu sangat mengharapkan kamu jadi ulama yang soleh, alim yang soleh. Bagaimana seandainya kamu saya masukkan di panti asuhan Darul Aitam, tempat anak-anak yatim. Di situ bisa makan gratis dan ngajinya terjamin. Direk ikut apa kata bapak, ya bapak Al-Wasiti, masukkan di Darul Aitam. Ahmad sama Muhammad ini, karena Muhammad itu cerdas. Orang kalau cerdas kan hafalannya cepat, daya ingatannya luar biasa. Guru-gurunya hafalannya gurunya habis, hafalannya ditelan semua sama Muhammad Al-Ghazali ini. Hafalannya Ustadz Al-Ghazali kan tidak begitu hebat, hafalannya kiainya dihabiskan oleh Muhammad ini, masih kecil. Wah, terus pengurus Darul Aitam musyawarah, bagaimana ini anak ini cerdasnya, ngentek-ngenteki saja. Kita gurunya sudah kewalahan, apa yang kita diajarkan sekarang dia hafal, ajarkan lebih hafal lagi. Enaknya ini anak kita pondokkan, biaya Darul Aitam untuk berangkat. Kalau di sana ya ada tahu aja ke Madrasah Nizamiyah, pengasuhnya Imam Al-Harumin. Imam Al-Harumin gurunya Imam Ghazali. Idza utika qala imam itu fil fikih Syafi'i, Imam Al-Harumin. Beliau cerdas luar biasa. Imam Al-Harumin ini duduk di tanah haram hanya 4 tahun. Mekah Madinah 4 tahun, ini ngalah ke Kiai Mekah Madinah 4 tahun cuman. Beliau mukim di Mekah Madinah hanya 4 tahun, tapi ngalahkan Kiai sana sehingga dimakan Imamul Haramain. Itu Muhammad Ghazali pondok situ, belajar sama beliau, cerdas. Masih santi ngarang kitab namanya An-Manhul fil Usul. Itu Muharramin bilangnya, ya Muhammad, dafantani wa ana hayyun. Dafantani wa ana hayyun. Kamu memakamkan saya masih hidup. Dengan arti kamu sudah nutup ilmu saya sedang saya masih hidup. Dafantani wa ana hayyun.
Kalau ada orang pinter datangi debat kalah, juara debat, sehingga dijuluki oleh Maharomen Bahrun Muhrik, itu kayak Ayadasi kalau dia di Marabi Asadun Muhrik. Asad Muhrik luar biasa. Pengalim memang cerdas, ngabisi teman-temannya ulama-ulama. Terus pulang pas hari libur, tak pulang mukim ke rumah, adiknya yang Ahmad juga pulang. Nah, yang kisah yang terkenal karena yang besar itu Muhammad, kan sholat yang imam Muhammad, yang jamaah Ahmad sama ibunya dua. Demikian di tengah-tengah sholat Ahmad mufarokoh, tidak mau teruskan jamaah sama Muhammad ini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ibunya tanya, kenapa kamu kok mufarokoh, tidak sholat jamaah sama kakak Ahmad? Kata Ahmad, gimana kan jamaah sama kakak Muhammad, bajunya berlumuran darah, bajunya berlumuran darah. Masya Allah, ini di Darul Etam mengalahkan kiainya, di Madrasatul Rumah sudah mengalahkan kiainya, kalahnya sama adiknya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kok iso dirilmu ngono kamu? Kok bisa dirilmu? Iya kak, saya belajarnya tasawuf, tasawuf amali. Karena tasawuf dua, ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Kok iso ngono kamu? Belajar di mana? Belajar di sini. Amal ya. Ming jobo fikih-fikih tos. Raja jadikan keikhlasan tidak ada, tidak bersih. Iya, aku mau pas sholat galingan kitab karangan saya pas ngarang bab haid, saya teringat darah haid. Banyak teringat darah haid, adiknya melihat Imam Ghazali bajunya berlumuran darah. Itu Masya Allah, tasawuf. Akhirnya Imam Ghazali berangkat mondok lagi belajar tasawuf. Belajar tasawuf. Masya Allah. Setelah belajar tasawuf, alim, mukim, orang-orang sebenarnya belajarnya kan fikih. Imam Ghazali itu meringkas karangannya Imam Haromen 4. Satu kitab diringkas dari 4. Imam Haromen punya kitab namanya Nihayatul Matlab. Itu tidak bisa, cuma 40 jilid. Diringkas dari pertama kali Basit, kedua Wasit, 3 Wajiz, keempat Khulasah. Itu kitab semua meringkas dari kitab Nihayatul Matlab 40 jilid. Sudah ngalim demikian, kalah dengan adiknya. Akhirnya belajar tasawuf, entah ngarangnya sebelumnya atau setelahnya. Hasil karangannya Pak gurunya ditinggal dari itu, mungkin ngarangnya setelah ngaji di rumah. Belajar. Akhirnya amali beliau karena sudah alim. Nah, ini karena orang pintar, Imam Ghazali itu ikut amalia dan difilsafatkan tasawufnya. Nah, jadi adat
amali, ada tasawufnya. Karena kitab Ihya kalau dilihat dari fikih, hebat fikihnya, dilihat dari tasawufnya, ada hadis seakan-akan kitab hadis, ada Qur'annya seakan-akan tafsir. Jadi tasawuf difilsafatkan. Itu santri-santrinya hanya fikih saja. Akhirnya Ghazali tidak mau. Saya tidak mau ngajar. Kalau fikih-fikih saja saya tidak mau. Akhirnya Ghazali naik gunung, buat gubuk di gunung sendiri. Uslah tarhub mendito tirakat topo, ini harus topo. Jadi santri-santri harus topo. Kalau tidak ada tarhubnya, kurang diterima di masyarakat. Rasulullah mendapat wahyu pas di Gua Hira mendito. Nabiullah Musa ketika di Tursina mendito. Nabi Yusuf di sumur, iya kan? Jadi ada memang ilmu tarhub tadi tidak diterima oleh masyarakat. Sama Ghazali dibuat gubuk, ada orang cari kayu, jauh-jauh repek, cari kayu, sampai gunung kok melihat ada gubuk, di situ ada orang, dilihat sholat, baca Quran, nulis, sholat, baca Quran, hanya itu bacanya. Sendirian. Iki waras, ora waras kok dhewean, ora waras kok sholat bareng, bingung. Akhirnya pulang sore-sore di musola, kumpul teman-temannya, cerita, saya tadi siang di gunung ada orang sendiri di gubuk, saya lihat kerjaannya hanya sholat, nulis, baca Quran. Kiainya kan kerungu, kiainya dengar. Apa nak? Tadi Pak Kiai di gunung saya cari kayu, tiba-tiba ada orang di gubuk kecil, saya lihat kerjaannya hanya nulis, baca Quran, sholat. Itu Ghazali itu, Ghazali itu baru meninggalkan santri-santrinya. Karena santrinya selain hanya belajar fikih, nahwu, hanya itu. Beliau ingin mengajarkan tasawuf, tapi dia meninggalkan santri-santrinya. Ini ulama sekarang sudah haus untuk mencari beliau. Saya tahu paham bahwa nanti saya musyawarah sama ulama-ulama untuk menjemput beliau. Akhirnya kiai-kiai musyawarah menjemput Ghazali di gunung, diajak turun, apa yang kamu pelajarkan kita siap belajar. Itu Ghazali. Jadi santri kecuali ilmu harus ada tarhubnya. Ono tirakati. Kiai mbiyen wali mbiyen tirakat. Nek kiai kan saya kan alim. Ngalim tok ndak tirakat, ndak kurang diterima oleh masyarakat. Cukup Rasulullah sendiri mendapat wahyu di Gua Hira. Ya, Nabi Musa di Tursina. Nabi Yusuf di sumur. Itu sudah contoh-contoh banyak. Dan nabi-nabi lain. Jadi diterima oleh masyarakat. Mbah Maimun, pernah saya sowan Mbah Maimun, Mbah Zubair, ya kudu ono tarahub lah. Mendito, jadi saya baru mendito. Jadi ono mendito tirakat. Pun akhirnya belajar turun, dijemput oleh kiai-kiai, oleh ulama-ulama, turun ngajar, banyak yang ngaji beliau, sehingga terkenal. Ghazali kan meninggalnya tahun 505. Mujaddid Fikon Sadis, Mujaddid Fikon Sadis.
itu orang-orang kagum dengan filsafatnya Ihya, sehingga abad itu orang-orang banyak yang top-top karena mempelajari Ihya. Sehingga kamu tahu sendiri Syekh Abdul Qadir Jailani karangannya banyak nukil dari Ihya abad itu. Jadi wali-wali besar ada Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Syekh Ahmad Arifai, ada Syekh Abu Madian, ternyata banyak, Syekh Ahmad Badawi, top-top. Sehingga ulama-ulama setelahnya mengatakan a'malu ahli ardi faqat a'mal ahli sama. A'mal ahli ardi faqat a'mal ahli sama. Karena top-top wali-wali besar-besar di abad itu. Karena Ghazali itu, kecuali kalau kamu lihat yang kecil, bidayah itu hidayah saja. Kan ada fikihnya, ada tasawufnya, tapi belum ada filsafatnya. Tapi sudah sampai Ihya difilsafatkan. Karena kalau bab sholat dilihat zahirnya, syariatnya, ya tadi nanti ada hikmahnya, ada fadilahnya, filsafatkan. Itu Ghazali. Jadi sangat menyentuh sama orang-orang yang cerdas-cerdas. Jadi top jadi berkait Imam Ghazali. Sehingga dulu ada Syekh Abu Hasan Sadili mimpi berjumpa sama Nabi kita, Nabi Abu Muhammad SAW. Ada Nabi Musa di situ. Nah, kata Nabi Musa bilang sama Rasulullah SAW, apakah kamu yang mengatakan ulama ummati ka anbiya ibni Israil? Nabi Musa katakan Rasulullah, ulama ummati, apakah kamu yang mengatakan ulama ummati ka anbiya ibni Israil? Kamu mengatakan ulama-ulama saya, umatku, ulama umatku seperti nabi-nabi saya. Iya, kata Rasul, iya, saya katakan ulama ummati ka anbiya ibni Israil. Kata Syekh Abu Hasan Sadili, Nabi Musa, coba saya ambilkan salah satu dari ulamamu. Didatakan Imam Ghazali, didatakan Imam Ghazali. Inilah salah satu ulama saya. Ditanya, Imam Ghazali ditanya oleh Nabiullah Musa, man ismuka? Jabi ismi Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, kamu ulama ya, alim ya. Saya tanya nama kamu kok jawab dengan bapakmu, kakekmu. Demikian ulama ya. Ghazali, kata Syekh Abu Hasan ini dalam pilihan mengatakan, loh, saya kan ikut kamu ketika ditanya oleh Allah, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Jawaban kamu, qala ya saya, atau ka wahriha. Kan ya saya cukup. Ya. Tapi kamu jawab ya saya atau qaliha wa husubi ala qanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Jawaban lebih banyak. Saya Muhammad ibnu Muhammad. Kamu kata jauh tanya oleh Allah, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Allah mengatakan di Quran, qala ya asaya, kan cukup. Ada atawakka waliha, tambah wa husubi ala qanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Lebih banyak ini. Loh, saya berjumpa Allah kan rasa asik. Dah bicara saya panjangkan. Rasa lezat bicara sama Allah. Demikian juga saya lezat ketemu dengan kamu Nabi. Saya asik ketemu dengan Nabi. Omong saya panjang-panjangkan. Terus dimarahi masuk. Ta'adab ma nabiyyin wa anbiya. Beradab kamu Nabi.
ngeyel-ngeyel. Nah, ini yang banyak. Sekarang banyak orang alim tapi adabnya kurang. Karena malu ya, saya pernah diberitahu sama Abu Yasir Muhammad Alawi, jadilah orang sangkana akluhu akbar min aklihi, kun rajulan kana akluhu akbar min ilmihi. Sahibul ilmi yuhibbu ayuqaddam. Wong nek ilmu kepengen narep dijoki, monggo. Sahibul ilmi kepengen diajukan, ditempatkan di depan. Sahibul ilmi. Jadi sahibul ilmi yuhibbu ayuqaddam. Wa sahibul akli yuhibbu salamah. Nek wong jakal kepengin selamat. Jadi wong yang baik, orang baik akalnya lebih besar daripada ilmunya. Itu lihat, Masya Allah. Nah, sekarang banyak orang punya ilmu, ya, kepingin didepankan, rebutan ngarep. Nah, banyak. Itu karena ilmunya lebih besar daripada akalnya. Ini kiai-kiai itu kan banyak yang sedang di belakang. Orang-orang dulu, kiai-kiai dulu tidak mau. Rebutan di belakang, tidak rebutan di depan. Itu namanya sih akluhu akbar min ilmi. Maka dari itu di Al-Quran, di ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan tafsirnya ahla ilmi. Tapi Allah tidak mengatakan fas'alu ahlal ilmi, tapi fas'alu ala dzikri, tanya orang yang punya ilmu yang ingat pada Allah. Karena sekarang banyak punya ilmu tidak ingat Allah, ingin di depan. Orang kalau ingin depan tidak ingat Allah, yuhibbu riyasah. Lah si yuhibbu riyasah itu tidak ada dzikri. Alat dunia, alat jah, yuhibbul jah. Tapi Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri. Tafsirannya, fas'alu ahlal ilmi. Ahli ilmu yang ingat pada Allah. Nah, semoga kita itu ahli ilmu yang ingat pada Allah. Nah, fas'alu ahla dzikri. Karena banyak sekarang boleh basuh masail, semua debat teman-temannya, tidak cari kebenaran, cari menang-menangan. Maka banyak ahli basuh masail ini punya masail, ya kan? Ahli basuh masail tapi punya masail. Nah, itu karena itu ilmu akbar min aklihi. Masya Allah. Setelah demikian, kalau kita dakwah, memang macam-macamnya dakwah itu macam-macam lah. Nabi kita, Nabi aku Muhammad SAW, muji sahabat Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, misluka mislul Ibrahim alaihissalam. Jadi dakwahnya Nabi Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, itu seperti dakwahnya Ibrahim. Rasulullah mengatakan, Allah di Al-Quran berfirman menerangkan dengan Nabi Ibrahim sistem dakwah, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa ikut saya termasuk golongan saya. Adapun orang yang maksiat pada saya bakal jenengan fa innaka ghafurur rahim, muga-muga jenengan ngapura mawon. Jadi tidak kekerasan, lunak. Oke, wong NU kan lunak-lunak. Itu dakwah Abu Bakar, sistem dakwahnya Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim.
Rasulullah bilang sama Abu Bakar. Rasulullah bilang sama Umar, mitruka mitru Nuh alaihissalam. Jadi ada di Umar yang mana Allah berfirman, Rabbi la tadhal ardi minal kafirin dayyara. Rabbi do pengeran kula tadhal sampun ninggal penyan al ardi di atas bumi minal kafirin dari orang kafir dayyara, rumah tangga. Jangan ada satupun di atas bumi orang kafir. Kan akhirnya mustajab doanya. Apa nyetupan sing kafir mati kabeh. Jadi ya kudu ana sing kaya NU, ana sing Habib Rizik barang. Nah, ojo poyok-poyokan. Enggak boleh poyok-poyokan. Ana sistem Nabi Nuh, ana sistem Nabi Ibrahim. Siji, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innahu minni. Satu, Rabbil tadal ardi minal kafirina dayyara. Dunya kudu ngono kuwi. Ya ana sing lunak, ana sing keras. Nek lunak kabeh ya payah, nek keras kabeh ya dadi. Jadi rasa poyok-poyokan. Oh, itu sistem Nabi Nuh, ini sistem Nabi Ibrahim. Kan ngoten. Nah, kadang-kadang sekarang yang lunak moyok sing keras, yang keras moyok sing lunak. Memang sistem dakwah macam-macam. Caranya sendiri, semua untuk menegakkan agama Islam. Muka-muka sukses kabeh. Allahumma amin. Itu memang dakwah demikian. Dakwah. Muka-muka semua sukses. Allahumma amin. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Juga Rasulullah bilang sama Abu Bakar, kamu seperti Nabi Isa. Kamu seperti Nabi Isa. Mitru kami itu Isa. Bagaimana Allah tentang Nabi Isa? In tu'adzib fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul, ya, antal azizul hakim, ya. Bukan Ghafur Rahim, bukan. In tu'adzibhum fa innahu ibaduk. Ya Allah, nenjengan saatnya kamu menyiksa umatku, fa innahu ibaduk, mereka semua hamba-hamba kamu. Wa in taghfir lahum, saatnya kamu mengampuni pada mereka, fa innaka antal azizul hakim, kau menang dan bijaksana. Memang demikian sistemnya. Abu Bakar. Rasulullah bilang sama Umar, mitruka mitru Musa alaihissalam. Bagaimana sikap Musa berdoa kepada Allah, Rabbana tmis ala amwalihim, Rabbana tmis ala amwalihim wastud ala qubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Doakan kehancuran Fir'aun dan keluarga. Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Dadi ono kiai sing ngono kuwi kudu ono. Sing Nabi Musa ra ora. Mung suwe Fir'aun ra dingonoke piye? Ora diujuk, ora didungake tenggelam menang malah payange mboten. Rabbana tmis ala amwalihim, semoga hancurkan, lenyapkanlah harta mereka, karena kekuatan dengan harta. Orang rojo punya duit akeh kuwasa. Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzaban. Doanya nabi-nabi mustajab. Allah berfirman, qala qad ujibat da'watukuma. Yang doa Nabi Musa, yang amin Nabi Harun, bukan al-mu'amminu syarikun fi du'a. Yang doakan Nabi Musa, yang amini Nabi Harun. Yang benar satu, tapi jawaban qala qad ujibat da'watukuma, dua. Telah dikabulkan doanya kamu dua.
Tapi ada syarat. Lah ini sudah ada jawaban dungane mandi. Ada jawaban ujibat qad, ada qad. Fi'il madhi bisa. Qala qad ujibat, betul-betul dikabulkan, disembadani itu jawabannya. Allah da'watukuma, doa kamu berdua. Fastaqima, ada istiqomah. Jadi santi-santi urung-uruh disembadani tambah kudu istiqomah no. Kiai-kiai barang kudu istiqomah. Wong Nabi Musa yang sudah dikabulkan doanya saja ada syarat fastaqima. Doa kamu sudah mustajab, mandi tak kabulke ning kudu istiqomah kamu. Jadi bagi kiai santai harus istiqomah. Fastaqima, 1, 2. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Kamu jangan ngikuti jalan orang tidak tahu. Kadang-kadang saya iki wis ngerti hukumnya malah sing ora ngerti saja. Wis ngerti malah sing ora ngerti. Apa ya? Wis ngerti rentenir ku haram, utang bank biasa. Iki wis nggih mboten? Biasa. Padahal wala tatabi'ani sabilal ladzina ya'lamun. Aja ikut-ikutan orang ngerti. Orang ngerti. Saya pernah ikut sponsor. Ikut sing duit. Nas Al-Qur'an wala tatabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Kamu belajar agama sudah tahu hukumnya, enggak melok sing ora ngerti hukum. Gunanya ilmu apa itu? Kamu belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, terakhir Fathul Izar. Iya. Kalau kita sudah belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu hukum-hukum agama, juk melok-melok sing gunane ngaji apa rek? Nah, sekarang banyak santri kiai yang ngikuti orang yang tidak tahu. Ini banyak suka. Tidak boleh. Itu Nabiullah Musa alaihissalam yang sudah dikabulkan doanya, itu siji kudu istiqomah, orang kena melak-melak sing ora ngerti rek. Tapi penyakit sekarang melak sing di duit. Payah. Melak sponsor. Ini jangan ikut-ikut. Dengan wis mandi we ora oleh melak-melak sing ora ngerti apa meneh sing guru mesti mandi ya ora. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Masyaallah. Semoga-moga iso nglakoni. Amin. Nek pengen ngelmune mandi dadi wong saleh kudu istiqomah. Aja melok-melok sing ora ngerti. Wong ngaji rekoso-rekoso. Direwangi rekoso nang pondok kok malah melok-melok ora ngerti ya. Ala suntul yo. Kebanyakan anak sekarang ngaji rekoso wis ngerti malah luru dari sing ora-ora. Melak-melak sing ora ngerti, enggak boleh. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Semoga-moga kita bisa mengamalkan ilmu kita, tidak ikut-ikut orang yang tidak tahu. Amin. Ilmu kita manfaat. Amin. Mengamalkan yang kita tahu biar manfaat, barokah. Semoga jangan ikut-ikut orang yang tidak tahu. Kiranya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdina biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khairat fil hayati ba'dal mamat. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah. Wa na'udzuka min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allah ftah alaina wa ala aulatina futuhal arifin waj'alna wa iyyahu min ulama'il amilin wal awliya'is shalihin wa du'atil mukhlisin wal mujahidina fi sabilillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.